Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Para siswa, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini masih bersama saya, Mami Yunanto, pada program keahlian teknik pendingin dan tata udara. Pada kesempatan ini, kita akan belajar pada unit kompetensi yang sangat menarik pada sistem pendingin dan tata udara, yaitu memperbaiki kerusakan part dan komponen sistem pendingin. Bagaimana? Anda sudah siap? Ayo kita belajar bersama. Para siswa, tujuan pembelajaran pada unit kompetensi memperbaiki kerusakan part dan komponen sistem pendingin adalah siswa dapat melakukan penilaian operasi sistem pendingin, melakukan perbaikan kerusakan part dan komponen sistem pendingin untuk memaksimalkan kerja dari unit AC agar tetap prima. Maka kegiatan perawatan rutin harus dilakukan. Hal ini akan meminimalkan kerusakan lebih parah pada unit AC sehingga akan lebih awet. Apabila terjadi kerusakan pada unit AC, maka kita harus melakukan langkah-langkah troubleshooting yang runtut. Langkah-langkahnya adalah mencari informasi mengenai masalah yang terjadi, melakukan identifikasi dengan cara melakukan pengukuran temperatur, tekanan, arus listrik, dan lain sebagainya. Melakukan analisa masalah sesuai dengan hasil identifikasi. Melakukan perbaikan sesuai dengan hasil analisa masalah. Melakukan evaluasi dengan cara melakukan pengukuran untuk membandingkan kondisi sebelum dan sesudah perbaikan. Kemudian buat laporan setelah hasil evaluasi. Kerusakan pada part dan komponen sistem pendingin akan menyebabkan sistem pendingin tidak dapat bekerja secara semestinya. Sebagai contoh, kasus yang sering terjadi di pendingin ruangan atau AC adalah AC mati total, outdoor unit tidak dapat di start, AC tidak dingin, dan lain sebagainya. Nah, untuk memperbaiki kerusakan tersebut, kita harus melakukan langkah-langkah perbaikan yang runtut. Baik, para siswa, saatnya kita melaksanakan praktek. Jangan lupa kita pakai APD terlebih dahulu. Pakaian kerja. Masker, kacamata, helm, sarung tangan, sepatu safety, Peralatan yang digunakan untuk perbaikan kerusakan part dan komponen sistem pendingin adalah multimeter, obeng set, manifold gauge, termometer,
clamp meter, leak detector, test pen, dan flaring tool. Kerusakan yang pertama adalah AC mati total. Langkah-langkah perbaikan yang dilakukan adalah periksa sumber tegangan pada kotak kontak. Ukur tegangan pada terminal kotak kontak. Jika tegangan sumber sangat kurang dibandingkan dengan tegangan kerja yang seharusnya atau tidak ada tegangan sama sekali, lakukan perbaikan pada kotak kontak. Apabila pada kotak kontak terdapat tegangan tetapi AC tidak dapat dioperasikan, periksa sekring yang ada pada tusuk kontak. Periksa menggunakan ohmmeter. Jika jarum ohmmeter bergerak, artinya sekring masih baik. Jika sekring putus, ganti dengan yang baru. Apabila sekring tidak putus dan AC tetap tidak dapat dioperasikan, periksa kabel penghubung dari kotak kontak menuju unit terminal pada AC indoor. Setelah sekring, kabel, dan terminal sambungan diperbaiki, maka seharusnya unit AC dapat dioperasikan. Jika terdapat kendala AC tidak dingin, langkah-langkah perbaikan yang dilakukan adalah jalankan unit AC, tunggu 15 menit, ukur perbedaan suhu inlet dan outlet indoor unit. Jika perbedaan suhu antara inlet dan outlet lebih besar dari 8 derajat, maka unit AC normal. Penyebab AC tidak dingin, kemungkinan kapasitas pendinginan AC yang kurang untuk ruangan tersebut. Apabila perbedaan suhu inlet dan outlet kurang dari 8 derajat, maka perlu dilakukan pengecekan lebih lanjut. Ukur arus listrik pada saat AC beroperasi. Pada unit AC ini, arus nominal adalah 1,8 ampere, sedangkan pada pengukuran terukur 1,47 ampere. Ukur juga tekanan pada saat unit AC beroperasi. Apabila arus lebih tinggi dari spesifikasi, cek unit outdoor. Kemungkinan yang terjadi adalah kondensor kotor. Bersihkan kondensor dengan air bertekanan. Kemungkinan yang kedua, apabila arus listrik lebih tinggi dari spesifikasi adalah refrigeran yang dimasukkan melebihi spesifikasi. Untuk memperbaikinya, kurangi refrigeran dari unit AC. Apabila arus listrik lebih rendah dari spesifikasi, cek tekanan di dalam unit AC. Apabila tekanan lebih tinggi dari spesifikasi, kemungkinan kompresor lemah. Ganti dengan yang baru. Apabila arus listrik dan tekanan lebih rendah dari spesifikasi, kemungkinan yang terjadi adalah refrigeran kurang. Pada unit AC ini, tekanan lebih rendah dari spesifikasi. Untuk memperbaiki, yaitu tambah refrigeran yang sesuai dengan spesifikasi. Kemungkinan berikutnya yaitu pipa kapiler mampet, dan cara memperbaiki yaitu dengan mengganti pipa kapiler dengan yang baru.
kerusakan berikutnya, di mana unit indoor dapat dioperasikan karena telah mendapat arus dari sumber. Akan tetapi, unit outdoor tidak dapat di-start. Maka langkah-langkah perbaikan yang dilakukan adalah periksa tegangan pada terminal modul kontrol pada unit indoor. Ukur tegangan pada terminal 1 dan 2. Jika tidak terdapat tegangan pada terminal, maka modul kontrol rusak dan ganti dengan yang baru. Apabila terminal 1 dan 2 terdapat tegangan, maka periksa kembali kabel penghubung dari unit indoor yang menuju ke unit outdoor. Lepaskan kabel dari terminal baik di unit indoor maupun unit outdoor. Lepaskan kabel dari terminal unit outdoor. Langkah setelah terminal unit indoor dilepas. Hubungkan dua buah kabel yang digunakan untuk kabel fasa dan netral pada bagian outdoor. Ukur menggunakan ohmmeter. Kabel yang putus ditandai dengan nilai hambatan yang sangat besar atau jarum tidak bergerak. Jika kabel bergerak, artinya kabel tidak putus. Apabila ada kabel yang putus, perbaiki kerusakan yang terjadi atau ganti dengan yang baru. Pasangkan pada terminal yang sesuai. Jika kerusakan kabel telah diperbaiki, lakukan uji coba start unit outdoor. Seharusnya unit AC dapat dioperasikan dengan baik. Apabila kabel tidak putus, tetapi unit AC outdoor tidak dapat di-start, periksa kapasitor yang ada pada unit outdoor. Lepaskan kabel dari terminal kapasitor. Kosongkan kapasitor dengan cara memasang resistor 20 kΩ 2 watt pada terminal kapasitor. Pasangkan probe pada terminal kapasitor. Kapasitor yang baik ditandai dengan jarum bergerak ke kanan, kemudian ke kiri. Jika kapasitor masih baik, periksa motor fan kondensor. Gunakan multimeter dengan batas ukur kali 100. Ukur hambatan pada koil motor fan kondensor. Apabila ada koil yang putus, maka motor fan kondensor tersebut rusak. Ganti motor fan kondensor dengan yang baru. Apabila motor fan kondensor dapat berputar normal, tetapi kompresor tidak terdapat tanda-tanda berputar, periksa kompresor. Gunakan multimeter pada batas ukur kali 10 ohm. Ukur kumparan C, S, R dari kompresor. Jika terdapat salah satu atau kedua kumparan kompresor putus, atau jika nilai hambatan jauh dari spesifikasi, maka kompresor tersebut rusak. Ganti kompresor dengan yang baru. Setelah kapasitor, motor fan kondensor, dan kompresor diperbaiki, lakukan uji coba start unit outdoor. Unit outdoor yang telah diperbaiki dapat di-start dengan baik. Pada unit AC yang terbaru, terdapat fasilitas untuk mencari sumber masalah menggunakan remote. Di dalam remote nanti akan ada kode-kode yang bisa kita gunakan untuk mencari sumber masalah tersebut. Langkah-langkah mencari kode error dengan menggunakan remote control adalah: hidupkan AC. Arahkan remote control pada AC.
Tekan dan tahan tombol cancel hingga muncul angka 00. Tekan tombol cancel, kemudian perhatikan bunyi beep dari unit indoor. Jika terdengar bunyi beep yang panjang, catat angkanya. Cocokkan kode dengan manual book. Ternyata pada unit AC ini menunjukkan kelebihan arus, ditandai dengan kode L5. Para siswa, demikian tadi cara kita memperbaiki kerusakan part dan komponen sistem pendingin. Semoga kita dapat mengambil manfaat dari video pembelajaran ini. Tetap semangat dalam belajar, tingkatkan kompetensi, dan SMK bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CV Udilindo Perkasa Yogyakarta menyampaikan bahwa video pembelajaran tentang memperbaiki part dan komponen sistem pendingin yang kita saksikan ini telah sesuai dengan kompetensi yang ada di industri.